Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Dengan saya Ainur Basira Mulya. Sebelum kita melanjut ke pembahasan, jangan lupa di subscribe dulu ya. Gratis plus dapat amal. Pada kesempatan kali ini, aku akan nge-share satu cerita gimana proses aku masuk ke Fakultas Kedokteran. Dan di video kali ini mungkin juga aku bakalan ngasih sedikit tips-tips gimana kalian menentukan jurusan buat masuk ke perguruan tinggi. Pertama aku bakalan nge-share gimana kemudian jurusan kedokteran ini menjadi jurusan pelarian. Aku dari SMP sampai SMA kelas 2 itu kepingin jadi guru matematika. Ya itu karena mungkin dorongan orang-orang sekitar, dan aku ngelihatnya jadi guru itu seperti profesinya tuh kayak mulia gitu loh. Tuh tapi bertahan sampai kelas 2 SMA aja. Dan pas naik ke kelas 3 ternyata semakin berkecamuk nih keinginannya. Opsi-opsi jurusan semakin banyak dan semakin banyak intervensi dari orang-orang sekitar maupun ya dari orang tua, dari guru-guru dan lain sebagainya. Aku dulu SMA di SMA Negeri 1 Tinambung, itu ada di Sulawesi Barat, perbatasan antara Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Kalau kalian cari di peta, kalian cari deh. Silahkan kalian cari, sekolahnya biasa aja, terus ada di perbatasan. So kalian bisa bayangin gimana suasana SMA-nya, ya SMA yang ada di kampung-kampung gitulah. Tapi insya Allah lulusannya lumayan lah, bisa dipertimbangkan. Kalau tidak percaya, lihat aja aku. Makasih. Jadi waktu kelas 3 SMA aku kan sudah mulai berpikir dan sudah mulai terbuka wawasannya mengenai dunia luar. Istilahnya sudah mulai ada interaksi dengan teman-teman yang ada di luar provinsi, kayak pernah ke Jawa, ikut lomba-lomba gitu. Dan rata-rata lomba yang aku ikutin itu waktu kelas 2 SMA itu lomba-lomba yang saya ikuti masih sejalur, masih ikut olimpiade matematika dan lain sebagainya, yang jurusannya itu lombanya itu masih mengarah atau sejalan dengan jurusan IPA yang aku ambil. Tetapi semakin kesini aku semakin sering ikut kegiatan yang dia sifatnya itu kayak menjurus ke soshum gitu, kayak ke sosial, justru tidak mengarah ke saintek. Contohnya kayak lomba cerdas cermat 4 pilar, itu kan ngapalin undang-undang, itu anak soshum banget kan. Kemudian ikut kayak lomba puisi, itu anak seni kali ya. Dan ada satu ada satu event yang kemudian event ini bikin aku jatuh cinta sama jurusan hukum atau sesuatu yang membahas tentang perpolitikan gitu. Nah kegiatan itu ini, kalian bisa lihat ini, mana sih yang ini? Itu kegiatan Parlemen Remaja tahun 2015 diadakan sama teman-teman yang ada dari Universitas Indonesia kerjasama dengan DPR RI. Nah dari kegiatan ini aku merasa bahwa kayaknya fashionku di sini deh. Kok aku suka dengan sesuatu yang bersifat yang menentukan kebijakan dan sebagainya ke masyarakat, terus membahas isu-isu. Nah kayaknya ketertarikannya ke sana. Pada akhirnya pada saat mau memilih jurusan, akhirnya kayak wow, kayaknya bagus nih masuk di Universitas Indonesia jurusan hukum. Nah, waktu itu mikirnya kayak gitu, mau nembak jurusan hukum di Universitas Indonesia karena yakin sertifikat ini bisa mengantarkan saya buat lolos, keyakinan waktu itu sih. Tetapi ternyata keinginan ini tidak disetujui oleh orang tua dan keluargaku. Oh, no. Entah kenapa mereka menganggap bahwa jurusan hukum dan yang berbau politik itu ya tidak sejalan dengan culture yang ada di keluargaku. Dan justru aku malah disuruh buat tetap ke pilihan awal, yakni tetap jadi guru matematika. Tapi saya memilih untuk mengatakan tidak. Karena di keluargaku itu sudah sangat monoton. Bapakku, mamaku, tanteku, omku itu semuanya guru matematika. So guys, aku merasa bosan dan masa aku jadi guru matematika juga? Jadinya aku kayak
tidak menerima keputusan keluarga untuk mencobloskan aku ke jurusan matematika keguruan. So, semenjak itu ya aku berpikir keras mencari kira-kira jurusan eksakta apa yang kemudian bisa aku pilih tapi bukan guru. Aku tidak mau jadi guru waktu itu, maksudnya karena terlalu bosan gitu loh dengan jurusan yang sama. Ya semua keluarga guru matematika, ya gimana gitu. Jadi mau nyari yang lain tetapi tidak boleh menjurus ke sosum, karena keluargaku tidak mau aku jadi terlibat dalam sesuatu yang berhubungan dengan politik, karena katanya politik itu kotor. Mohon maaf jangan tersinggung, itu menurut keluargaku aja, tapi sebenarnya tidak demikian. Tapi boleh jadi benar sih. Apa sih? Sejak itu aku mulai berpikir kayaknya jurusan kedokteran ini cocok deh, karena dia eksakta, terus pekerjaannya mulia, ya bisa lah ya merasa bahwa ada modal lah untuk arahnya ke sana, karena ngobatin orang. Dan ya belum ada di keluargaku yang dia tuh masuk ke jurusan kedokteran. So nekat, walaupun keluarga masih meragukan, tapi kata orang tua saya ya sudah, kalau memang mau silahkan aja, tapi silahkan tanggung segala konsekuensinya. Aku meyakinkan diri beberapa kali, nyari-nyari referensi, nanya-nanya guru, kira-kira aku pantas jadi dokter atau enggak. Ternyata banyak yang support, dan dari aku pribadi aku yakin bahwa bisa nembus kedokteran. Itu itu kepedean, tapi alhamdulillah betul terjadi. Sehingga aku ikhtiarkan betul-betul belajar dan tidak mengandalkan SNMPTN waktu itu. Aku lebih mempersiapkan diri untuk SBMPTN, karena aku yakin bahwa sertifikat dan lain sebagainya tidak terlalu mendukung, karena saya tidak pernah ada riwayat juara biologi dan lain sebagainya. So aku mau berjuang di ujian tes tertulis yang 100 nomor SB. Akhirnya aku nembaklah jurusan kedokteran sebagai pelarian, guys. Jadi nembak jurusan kedokteran sebagai pelarian dari jurusan hukum yang tidak direstui, dan jurusan matematika waktu itu yang direkomendasikan sama keluarga. Aku memilih kedokteran. Terima kasih jurusan kedokteran sudah mau menampung saya. Akhirnya aku milih jurusan kedokteran dan milih yang ada PTN yang di luar Sulawesi, karena aku domisilinya di Sulawesi. Aku milih untuk pergi keluar untuk pelarian juga, melarikan diri dari si doi. Nggak bercanda, mau merantau aja sih. Akhirnya keterima dan menikmati rasanya jadi anak kedokteran. Pertama kali itu kaget sumpah, kayak apa sih sesuatu yang sifatnya kan kalau di kedokteran tuh menghafal dan harus banyak baca buku, belajar, dan interaksi dengan orang lain itu agak kurang, karena disedot semua waktunya untuk belajar dan fokus kepada belajar. So itu sangat bertolak belakang dengan sikapku, dengan apa yang aku mau, apa yang aku senengin. Sehingga pertama kali masuk sana itu kaget, merangkak buat ngikutin pembelajaran, dan sumpah awal semester itu membuat cukup depresi sih. Soalnya kayak ya begitulah. Tapi karena komitmen di awal bahwa ini adalah pilihanku sendiri, bukan rekomendasi orang tua, sehingga aku harus tetap bertahan, karena aku tidak mau orang tua aku malah mengolokin. Siapa suruh milih, itu kan pilihan sendiri. Ya itulah pokoknya. Jadi pada akhirnya di jurusan kedokteran cuman tetap menyalurkan hobi, makanya aku memilih untuk aktif di beberapa organisasi yang kemudian mengangkat isu-isu perpolitikan kampus, atau mengomentar isu-isu yang ada di negara ini. Jadinya hobi itu tersalurkan gitu, walaupun tidak di jurusan hukum. Makanya aku sering dan suka ngomong sama anak-anak hukum, soalnya nyambung gitu loh rasanya. Ya sih, ya seperti itulah intinya. Buat teman-teman yang sekarang sudah kelas 3 SMA, lagi bingung-bingungnya mau nentukan jurusan, kira-kira mau pilih jurusan apa, dari sekarang kalian bisa nentukan. Harusnya dari lama-lama sih kalian sudah bisa memfokuskan kira-kira mau ngambil jurusan apa. Soalnya
Kalau misalnya mau menyusun dari sekarang ya agak telat, tetapi daripada tidak sama sekali, kalian harus mulai memfokuskan kira-kira mau nembak jurusan apa. Nah, yang pertama mungkin yang bisa kalian lakukan adalah nyari kira-kira kamu cocoknya di mana. Jangan sampai kalian salah jurusan dan kalian menyesal karena tidak cocok. Misalnya kalian lebih suka ke eksakta, ya saya saranin kalau misalnya kalian mau masuk di kedokteran, jangan ikut-ikutan atau jangan cuman mau kayak karena mau dibilang gitu kayak keren aja sih jadi anak kedokteran kan gini 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 gini. Jangan sampai hanya karena itu, karena kalau misalnya kalian modal itu aja, kalian nanti susah untuk bertahan di dunia kedokteran yang penuh dengan drama. Ya itulah. Yang kedua adalah pilihan atau jurusan itu harus direstui sama orang tua kalian. Coba dinego-nego atau di lobby ngomong baik-baik. Kalau orang tua kalian maunya A, terus kalian maunya B, coba di ngertiin ke orang tua kalian bahwa yang B ini adalah yang terbaik karena itu yang kamu senengin. Tapi kalau tetap orang tua kekeh sama pilihannya mereka, ya sudah, mau tidak mau ya restu orang tua, mungkin itu yang terbaik, mungkin takdir kalian ya, karena orang tua kalian yang akan biayain kalian dan ya ridho orang tua itu yang terpenting. Ya silahkan di lobby-lobby dengan semampunya kalian. Tadi nih sudah milih jurusan, lanjut kalau kalian mau milih PTN, entah itu di daerah kalian sendiri, di tempat kalian tinggal, atau mau ngerantau, itu menjadi pilihan yang masih bisa diperdebatkan mana yang baik mana yang buruk, terserah kalian sukanya yang mana. Tapi kalau saya lebih merekomendasikan kalian untuk merantau, karena apa ya, beda gitu ketika kalian merantau dengan tidak. Ketika kalian merantau, kuliahnya merantau, maka banyak pembelajaran hidup yang akan kalian alamin karena kalian bakalan mengurus diri kalian sendiri, kalian akan lebih mandiri, kalian mau tidak mau akan terpaksa untuk menjadi mandiri. Sehingga setelah memilih jurusan tadi, kalian bisa memilih untuk keluar dari kandang kalian. Gimana rasanya kemudian setelah masuk di kedokteran? Alhamdulillah, memang takdir Tuhan itu tidak pernah salah ketika kita ikhlas untuk menerimanya. Jadi sekarang saya sudah menikmati menjadi anak kedokteran, sudah 8 semester, doakan lancar-lancar. Saya menikmati drama-dramanya, saya menikmati senangnya, susahnya, ngerjain tugasnya, kemudian sibuknya, praktikum-praktikumnya, ngurusin ABC sampai Z, enak sih pokoknya. Banyak rasanya tuh nano-nano, dan banyak hal-hal baru yang kemudian saya dapatkan setelah masuk di kedokteran. Jadi teman-teman tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kalian kalau mau masuk fakultas kedokteran, ayo. Jadi mungkin itu aja untuk hari ini sharingnya. Kalau kalian ada tips-tips buat milih jurusan, boleh di-share di komen di bawah ini. Terus jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen supaya aku makin semangat untuk buat video yang bermanfaat tentunya. Dan buat teman-teman jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kalian yang sangat atau kepengen banget buat masuk kedokteran, semoga tercapai tahun ini. See you next time.